Halo, saya dengan Dr. Leni Kumalasari. Saya sebagai CEO dari Skinda Dermato Estetik Klinik Surabaya. Selamat datang di Subcast. Hai, welcome back to Subcast. Dan kali ini biasanya kalau di rumah saya bosan ngobrol sama saudara-saudara saya yang dokter, sangat serius. Kali ini obrolannya lebih santai karena ada perempuan cantik yang langsung ada di hadapan saya. Hai Dokter Leni. Halo. Ternyata kalau saya lihat di Instagramnya lebih cantik secara asli. Oh, terima kasih. Ya dong, dokter kecantikan harus lebih cantik juga daripada pasiennya. Ya gak sih? Bener gak kayak gitu dok? Harus dong, karena Harus kita ya. cerminan ya Benar. dari bisnis kita ini sebetulnya kita cerminannya seperti apa sih gitu. Seneng banget kita punya obrolan tentang perempuan juga. Dan gak jauh-jauh dari perbincangan tentang kecantikan, perawatan, apapun hal yang ada tentang estetik atau di kulit kita. Betul ya dokter ya? Cuman sebelum kita lebih tahu secara personal, seaktif apa sih dokter Leni di Instagram? Seaktif apa ya? Jadi gini ya, kalau kita bicara masalah bisnis, kita harus tetap aktif di Instagram. Meskipun kita termasuk, saya termasuk golongan sedikit tua. Enggak lah. Semuanya akan terlihat muda pada akhirnya. Pada ya kan? akhirnya. Jadi masih aktif di Instagram ya? Enggak yang terlalu aktif, tapi saya usahakan untuk paling enggak seminggu itu saya akan posting sekitar 3-4 kali postingan. Wow, sangat aktif. Apalagi ada korelasinya sama bisnis. Betul. Yang sekarang sebagai CEO dari Skinda Klinik. Betul ya. Nah sebenarnya ini satu hal yang sangat berbeda. Biasanya kalau dokter-dokter tuh memilihnya ya sebagai dokter, sebagai penolong gitu kan. Ambil spesialis apa dan lain sebagainya. Tapi ini agak nyentrik nih. Dokter terjun juga di dunia bisnis. Sebelum kita jauh di ranah bisnis, kita mungkin pengen tahu perjalanan karir dokter Leni. Sebenarnya dulu sekolah di Surabaya dok ya? Saya sekolah di Surabaya, saya lulusan dari FK UNER Surabaya. Oh iya, angkatan berapa? Gak usah disebutin deh. Kok kayaknya agak gimana ya, angkatan berapa ya? Jadi salah nanya deh saya ya. Ya, saya angkatan 2001, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya. Oke, dan ketika lulus, apakah sudah memutuskan untuk, kayaknya saya akan terjun di dunia kecantikan deh? Enggak. Jadi pada waktu Justru saya ini tidak pernah tahu apakah ada klinik yang namanya klinik estetik, katakanlah. Karena jujur aja dari dulu itu saya maksudnya bukan tipikal orang yang harus merawat gini-gini. Karena ya memang dari awal saya tidak terlalu ada masalah dengan kulit. Jadi contohnya kalau pada masa remaja kita biasanya ada yang namanya jerawat toh. Itu saya tidak pernah mengalami. Jadi high five. Jadi ya estetik saya nggak tahu sama sekali. Oke. Jadi begitu mau lulus seperti biasa ya, kalau saya rasa bukan cuma seorang dokter ya. Seseorang yang baru lulus tentunya kita kan nggak tahu kita ini mau kemana. Iya benar. Kerjanya. Dan teman-teman saya ini sudah pada ribut untuk ngambil sekolah, maksudnya spesialis. Betul. Bahkan untuk ada melanjutkan jenjang pendidikannya. Iya. Sedangkan saya ini masih bisa dibilang nggak tahu ya saya ini mau kemana. Di saat teman-teman sudah mendaftar pekerjaan, saya juga nggak ikut mendaftar pekerjaan. Saya masih belum tahu mau kemana. Jadi sebenarnya wajar pada umur-umur seperti itu kita kadang-kadang bingung memilih kita nih pijakannya kemana gitu ya dok ya. Sampai akhirnya pada waktu itu saya sempat mendaftar di salah satu maksud saya satu perusahaan besar pabrik ya. Pabrik makanan tapi untuk dokter. Betul. Ketika saya daftar itu saya termasuk orang yang paling belakang, dokter yang paling belakang mendaftar. Bahkan bisa dibilang perusahaan besar tersebut maksudnya sudah menutup lowongan pekerjaan tersebut. Dan thank God-nya ternyata saya yang diterima.
Wow. Ini bukan klinik estetik ya, Iya. tapi suatu perusahaan makanan besar di Yang Surabaya. biasanya membutuhkan dokter-dokter untuk dokter melakukan. umum. Untuk melakukan penyuluhan, kemudian karena dia cabang pabriknya banyak. Biasanya kan ada saya klinik-klinik harus- kecil kan Iya, di pabrik-pabriknya mereka itu. betul. Oh gitu. Itu asal mulanya. Saya daftar, saya keterima. Mhm. Nah, pada waktu mau tanda tangan kontrak yang terakhir, kemudian saya sempat bicara dengan orang tua saya, terutama papa saya. Saya bilang, saya keterima satu pekerjaan sebagai dokter umum, dan itu kayak kerjaannya adalah penyuluhan-penyuluhan di pabrik-pabriknya mereka, karena mereka memang pabrik besar dan sangat terkenal di Surabaya. Terus kemudian papa saya bilang, kok kayaknya bisa nggak kalau kamu nggak bekerja seperti itu? Namanya orang tua Iya. ya. Kalau bahasa Surabaya ngeman-ngeman gitu. Aduh Iya. sayang, anakku yang cantik ini Ya, gitu. enggak lah. Tapi ternyata dokter lagi tahan banting juga gitu. Nah, terus papa saya bilang, sudahlah, kamu kenapa kok tidak ke bisnis kecantikan? Karena lulusannya UNER, maksudnya seangkatan saya, itu tidak ada satupun yang menuju ke estetik atau kecantikan. Dan di zaman itu klinik estetik itu nggak sehebring sekarang. Betul, iya kan? itu. Terus akhirnya pada waktu saya tanda tangan kontrak, saya temuin dan saya bilang ke HRD-nya bahwa mohon maaf, saya kayaknya dihimbau orang tua untuk ke arah kecantikan. Jadi tidak lepas dari support orang tua juga ya yang Iya, mengarahkan. itu asal mulanya. Oke, jadi gagal masuk sebagai dokter umum di klinik pabrik tersebut nih untuk penyuluhan-penyuluhan Iya, itu. saya melepas akhirnya. Akhirnya pada waktu itu memilih saran dari orang tua, dan setelah itu? Setelah itu kemudian saya aktif mendaftar dong. Kan akhirnya saya tahu tujuan saya ini ke estetik atau kecantikan. Beberapa kolega saya itu juga bilang, maksudnya, aduh Leni, kamu tuh sayang banget ya, maksudnya kok akhirnya kok larinya ke estetik gitu. Biasanya kalau nilainya Padahal- bagus itu jantung, Iya, bedah, gitu. bener banget. Padahal kalau dia bilang sih, maksudnya nilaimu itu sebetulnya nilai ke arah bedah. Maksudnya spesialis bedah dan lain-lain. Tapi entah kenapa pada waktu itu saya benar-benar, oh iya estetik. Padahal benar banget, waktu itu belum seterkenal sekarang. Iya. Akhirnya saya mendaftar di suatu suatu klinik kecantikan besar di Surabaya. Dan kemudian saya meminta untuk pergi ke luar kota. Jadi klinik tersebut memiliki beberapa cabang. Betul. Salah satunya di Batam. Jauh sekali. Itu permintaan saya. Kenapa? Karena saya dulu dari bayi sampai lulus kuliah saya di Surabaya, bayangin. Oh, sangat adventure sekali. Terus akhirnya, aduh kok kayaknya boring banget ya. Maksudnya Di saya Surabaya aja. kerjanya di Surabaya lagi. Akhirnya saya minta, oke, saya terima ke Batam. Begitu saya pulang, saya bilang, saya mau kerja di Batam. Orang tua saya melongo. Secara saya ini kan belum nggak pernah kemana-mana gitu loh. Dan juga saya ini termasuk anak bungsu. Oke. Yang nggak pernah pergi sendirian dan lain-lain. Terus kakak saya kan di Jerman. Maksud saya berdua bersaudara, saya tidak pernah kemana-mana. Terus pada akhirnya saya ke Batam. Gak nyampe seminggu saya pengen pulang. Homesick. Iya. Homesick. Karena saya nggak tahu yang caranya masak nasi gimana, cuci baju gimana. Bahkan saya mencuci baju dengan molto itu pun akhirnya saya bilas. Saya nggak tahu kalau molto itu langsung bisa dijemur. Waduh, jadi sebenarnya belajar banyak hal dari situ. Iya. Seminggu aja habis itu balik lagi ke Surabaya. Enggak, akhirnya ditahan sampai akhirnya saya setahun di Batam. Wow, dari seminggu jadi 365 hari ya Iya. di Batam. Apalagi zaman itu tuh kan pariwisata tidak seperti sekarang ya dok Banget. ya. Dan Batam itu kan suatu kota yang berbeda banget dengan Surabaya ya. Secara dia panas banget, kemudian habitnya berbeda. Pokoknya beda banget lah. Berarti di Batam itu termasuk internship, magang? Enggak, saya udah kerja. Oh gitu, tapi maaf, keluarga juga backgroundnya dokter? Enggak, Oke, cuman jadi saya sendiri. dokter Leni aja yang dokter, tapi keluarga punya insight lain untuk terjun di estetik. Iya. Menarik sih sebenarnya ini ya. Iya, kalau kita lihat ke belakang sangat menarik. Ternyata semua orang itu memiliki jalan sendiri-sendiri dan maksudnya ada suatu arahan gitu loh. Yang kita menuju kita ke sana itu ada arahan sebetulnya. Itu kan gak lepas dari pattern of searching kan. Iya. Dan diri kita sendiri yang pengen nyobain sama hal itu. Setelah 1 tahun di Batam, akhirnya kembali lagi ke Surabaya. Akhirnya saya memutuskan, sebetulnya saya kontrak di Batam 3 tahun. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk membayar penalti.
Karena menurut saya, maksud saya udah benar-benar nggak betah gitu loh. Kabur ternyata ya. Kabur. Aduh, saya nyerah. Aku pulang aja deh gitu di Surabaya. Kayaknya lebih enak, banyak mall di sana. Iya, terus akhirnya ya sudahlah, saya balik ke Surabaya, kemudian saya menikah karena memang saya pacaran sudah jauh sejak saya kuliah sampai yang Bertahun-tahun, ini. Udah akhirnya 8 tahun memutuskan saya untuk pacaran, menikah. kemudian saya menikah ya pada waktu itu. Terus kemudian saya di Surabaya kurang lebih 6 tahun ya kerja di perusahaan tersebut, di klinik tersebut. Terus kemudian Klinik kecantikan ya, Dok ya? klinik kecantikan, dia termasuk besar juga di Surabaya. Oke, berarti 6 tahun ya berarti ya. 6 6 tahun tahun. di klinik tersebut pasti tidak lepas kalau yang namanya dokter itu sekolah lagi, Iya. lagi. Bikin jurnal, baca literatur. Itu juga Dokter Leni lakukan. Banget. Karena saya adalah tipikal orang yang tidak bisa diem. Maksudnya memang saya adalah dokter estetik, tapi saya tidak pernah mau dianggap bahwa oh iya kamu kayak salon-salon, dokter yang kayak salon, enggak. Karena oleh sebab itu saya selalu mengupgrade ya kalau bisa dibilang, mengupgrade ilmu saya. Terus saya sering ke luar negeri juga untuk belajar di sana dan workshop di sana. Oh, karena kalau misalnya saya lihat namanya nih, gelarnya ya kan, ada satu gelar yang menarik perhatian yaitu Diploma American Academy of Aesthetic Medicine. Iya, itu Oke. adalah satu-satunya diploma untuk estetik. Oh, berapa lama Dok untuk ambil diploma itu? Kebetulan pada waktu itu pada waktu saya mengambil itu saya mendapatkan maksudnya suatu program yang dia instan. Oh, oke. Dan memang waktu saya mengambil itu kan saya sudah ada pengalaman di bidang estetik. Oh. Jadi kayak lebih dimampatin, cuma sekitar 2 minggu waktu itu. Jadi untuk pengetahuan yang sudah didapatkan, dipenuhin lagi dengan Iya. pengetahuan yang baru dan dikembangkan di kota Surabaya ini. Iya. Tapi untuk perkembangan estetik di kota Surabaya ini menurut dokter ini kayak gimana sih? Menurut saya estetik sangat berkembang jauh daripada saya kurang lebih 15 tahun yang lalu ketika saya mengawali karir saya di bidang estetik. Jauh perkembangannya. Oke, challenge-nya apa aja? Karena kalau dari 2000 berapa ya? 2001 berarti ya? 2000. 2001 sekarang 2020. Berarti ada 20 tahun ngecicipin yang namanya dunia kesehatan sebagai Iya. dokter gitu. Challenge-nya pasti banyak gitu. Perubahan tren, terus Iya. yang namanya sikap-sikap orang Surabaya ini, yang maunya begini, yang maunya begitu. Challenge-nya apa sih, Dok? Ya, yang pasti satu ya, kita tetap harus mengupgrade ilmu karena bagaimanapun sekarang pasien itu maksudnya banyak pasien yang jauh lebih pintar ya. Karena ketika dia datang ke dokter, dia sudah punya banyak knowledge. Contohnya apa? Sekarang Google gampang. Yep. Pasien-pasien kita banyak milenial. Mereka dengan mudahnya googling. Itu kan berarti mengajak kita untuk ayo para dokter kita nih harus punya ilmu yang lebih daripada sekedar seorang pasien. Kalau kita bicara soal inspirasi, siapa Dalam ini ya. siapakah dokter yang menjadi inspirasi? Kalau dokter-dokter kan nontonnya Grey's Anatomy gitu-gitu kan, Good iya. Doctor kayak gitu-gitu, nggak jauh-jauh dari kehidupan personal mereka sebagai residen di rumah sakit, punya pasangan yang dokter juga, atau tiba-tiba jatuh cinta sama pasiennya. Nah, inspirasinya gimana, Dok? Kalau saya jujur saya bukan tipikal orang yang dokter murni. Karena satu sisi saya juga sebagai leader, maksud saya di sini di bagian manajemennya ya. Ya, Jadi betul, sebagai saya CEO bukan juga ya. saya bukan cuman klinikal biasa, maksudnya klinikal yang pada umumnya. Jadi kalau ditanya dokter siapa bla bla bla, saya hampir tidak ada. Tapi kalau ketika ditanya saya yang menginspirasi, maksudnya tokoh yang bisa menginspirasi itu menurut saya adalah mungkin Bu Risma buat saya. Buat kita semua ya. Aduh, Bu Risma mah love. Kata anak-anak Banget. alay kayak gitu. Karena kalau saya pelajarin, apalagi saya seorang leader ya, tipikal seorang leader ini kan semua orang mungkin bisa menjadi leader. Tapi tipikal leader seutuhnya itu tidak mungkin dimiliki oleh semua leader. Kayaknya memang kalau kita ngebahas tentang perempuan, terlepas dari profesi apa, karakter perempuan itu kalau sebagai leader itu bukan dilihat dari profesinya, bagaimana dia memanage hidupnya. Betul Bisa nggak banget. sih? Jadi kalau Bagaimana ditanya dia- tadi Iya. apakah seorang enggak, buat saya kalau saya kan dari segi yang keseluruhan holistik ya. Iya. Kalau posisi saya sekarang, berarti saya lebih ke arah leader. Aha. Menurut saya Bu Risma ini sosok leader yang sangat bagus. Karena secara global kalau dulu ada Lady Di,
all people adore her, ya Iya. kan? Terus kemudian sekarang ada Michelle Obama yang punya Betul. karakter yang fundamentalnya tuh bagus banget. Sekarang kalau kita di Surabaya kita punya Bu Risma, terlepas dari pro kontranya, tapi we adore her too gitu. Iya. Kita suka banget sama perempuan-perempuan yang tahu dia mau kemana, dia mau apa. Pokoknya kalau saya menjalankan ini saya harus kayak begini. Betul. Tidak terlepas dengan prinsip juga, ya kan? Nah kalau Dokter Leni prinsipnya apa dalam hidup? Kalau misalnya kita ada kehidupan ya, ada quote, life quote gitu. Apa Kalau tuh? saya sih quote saya berbuatlah atau lakukan segala sesuatu itu sebaik mungkin. Apapun bidang yang sedang kita jalanin ya, maksudnya kita di bidang apapun kita harus melakukan itu sebaik-baiknya mungkin, sebaik mungkin maksudnya. Dan biarlah orang tuh mengenal kamu, misalnya kita katakanlah sebagai penyapu jalanan. Ini ada suatu quote, saya lupa siapa, itu saya suka banget. Dari awal saya kerja saya memegang quote itu. Andai kata kita seorang yang penyapu jalanan, lakukanlah itu sebaik mungkin. Sampai orang itu bisa mengakui ada seorang penyapu jalanan terbaik, yaitu kamu. Aduh, deep ya. Memang apapun yang kita kerjakan kita harus mencapai titik maksimumnya Iya. seperti apa gitu. Do your best. Do your best and the result will the rest gitu loh. Bakal ngikutin Will itu. show you the rest. Oke. Kalau saya baca-baca buku enggak maniak baca buku sih, cuman saya baca Sheryl Sandberg, petingginya Facebook. Dia bilang bahwa menjadi perempuan itu gampang-gampang susah. Tapi kalau misalnya kita memilih menjadi perempuan yang terjun di dalam satu organisasi, sebenarnya juga gak susah-susah banget kok. Makanya ada satu kalimat yang perempuan itu multitasking, multiperan. Iya, Nah, kalau di kehidupan Dr. Leni sendiri, kalau dulu sebagai perempuan single yang bebas memilih apapun, sekarang menjadi istri, sekarang menjadi anak, sekarang jadi CEO, untuk menempatkan itu semua seperti apa, Dok? Ya, itu kesusahan sebetulnya. Maksudnya banyak juga orang yang mungkin di bidang karir dia sangat menonjol, betul ya. betul. Tapi di dalam kehidupan rumah tangga, ya mohon maaf, mungkin ada yang gagal. Oke. Dan banyak kalau saya bilang. Tapi prinsip saya dari awal adalah orang yang mendukung karir saya itu adalah keluarga saya. Yaitu tentunya anak dan suami saya. Kalau mereka tidak terpenuhi, maksud saya tidak terbahagiakan, tentunya itu juga membuat saya bekerja juga tidak mungkin bisa maksimal. Oke. Jadi caranya ya tetap, jadi setelah sampai rumah saya akan melupakan semua masalah di kantor. Oke. Mungkin kadang ada yang urgent saya harus WA dan lain-lain. Tapi kalau urusan pikiran dan lain-lain saya sudah melepaskan. Entah masalah apapun di kantor, saya sampai rumah saya nggak akan mau mikir ada masalah apa di kantor. Dokter Leni punya sekretaris gak sih? Iya langsung gitu. Sekretaris pribadi, kalau orang-orang kayak gini pasti punya kan? Dulu saya punya, Oke. cuman sekarang saya memilih untuk tidak, tapi saya membagi-bagikan tugas-tugas itu kepada orang yang maksudnya yang bagiannya sendiri-sendiri. Oke. Jadi itu akan memudahkan saya ketika saya butuh apa, tinggal aja dipanggil dan kita akan bicara satu-satu di situ. Saya lihat di sosial media Skinda Klinik ini major. Semua orang ke Skinda Klinik. Itu berarti titik kesuksesan juga dong. Ya kan? Untuk melawan yang namanya tantangan ini apa aja, Dok? Untuk menjadi satu CEO yang sukses dengan satu klinik yang sudah besar di kota Surabaya ini. Untuk melawan itu semua ya kita dengan cara benar-benar, maksudnya kita bicara masalah sosial media ya. Ya kita benar-benar menyaring kemudian benar-benar memilih katakanlah memilih endorser. Jadi yang mana- berkolaborasi dengan sosial Iya. media juga, dengan konten kreator juga karena memang trennya sekarang seperti ini. Betul, tapi kita tetap harus menjaga image ya, bahwa siapa yang kita endorse, kemudian postingannya seperti apa, itu kita harus jaga. Oke, dan kita nggak terlepas dari situasi pandemi seperti ini. Iya, betul banget. Di mana situasi seperti ini menyusahkan semua orang, tapi kita Banget. harus tahu intisarinya apa gitu. Dan untuk new normal strategi ini, Dokter Leni punya strategi khusus nggak? Ini di bidang semuanya ya Di maksudnya. bidang bisnis? Kalau di bidang bisnis ya pasti kita akan mengencarkan yang namanya online. Oke. Pembelian online, penjualan online semua kita gencarin. Oke. Kemudian sosial media juga salah satu media yang bisa dibilang cukup berhasil ya, apalagi apabila kita ini ingin menggait beberapa orang milenial seperti itu. Marketnya kita milenial, maka dengan mudah kita
sosial media tentu medianya. Terlepas dari saya nanya umurnya berapa, saya lihat dari sosoknya, ini kayaknya semua sudah berhasil nih dalam segala bidangnya, keluarga, Amin. pendidikan, kemudian bisnisnya juga sedang berkembang. Bahkan ini udah saya bilang ini sangat berhasil sekali. Amin. Pesan-pesan untuk para viewers, ngomongnya para viewers, apalagi perempuan-perempuan yang di luar sana yang terkadang masih bingung untuk menentukan mereka ini mau kemana di dunia ini. Iya. Ada nggak, Dok? Ya, kalau saya mau sedikit berbagi bahwa tentunya tidak lepas semua itu dari doa. Oke. Itu pasti nomor satu. Karena tetap kita bagaimanapun juga cuman seorang manusia. Dan kadang kita tidak boleh juga ada kata hati yang harus kita ikutin ya. Maksudnya kita nggak bisa, oh ya hanya mengikutin ego kita atau pemikiran lainnya, kita harus tetap ikutin kata hati. Selain berdoa ya, ikutin kata hati. Kemudian sambil melihat ke kanan ke kiri, maksudnya market. Dan ketika kita memilih bidang apa, kita harus melihat future. Kita nggak bisa bilang cuma untuk saat ini saja. Dalam artian kita harus berpikir, oh ya estetik pada waktu, seperti contohnya saya, estetik pada waktu itu tidak terlalu berkembang. Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, kita bisa berpikir bahwa oh ya, yang namanya kecantikan itu semua orang pasti butuh, entah cewek entah cowok. Dan apapun jenis That's mean, industrinya, kita harus sabar dan keep digging it deeper, Iya. ya kan? Apapun struggle-nya, tapi ya jalan terus aja. Tetap kalau memang kita sudah yakin dengan apa yang kita pilih. Terus satu lagi juga kalau pesan dari saya, berbuatlah baik dalam artian menolong orang. Jadi saya berkembang, kita semua berkembang. Sambil kita, kayak seperti saya memiliki banyak bisnis, itu saya berpikir bahwa saya ingin menolong orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Berarti tidak lepas dengan sisi religius, kemudian passion, sabar, dan knowledge tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Betul. Jadi kalau misalnya mau tahu kayak gimana, jangan lupa tetap tonton Subcast ya. Terima kasih banyak Dr. Lady Sama-sama. sudah mampir di Skinda Clinic juga. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya untuk ketemu sama kita-kita ini yang kayaknya perlu di laser. Langsung cus. Langsung cus. Thank you so much. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment Subcast dan juga follow Instagram kita di @subcast.id.